Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan bab tentang ekuitas. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Vina Dwi Kurniati dengan MPM akhir 181, lalu yang kedua Afina Faradila dengan MPM akhir 221, lalu Nadila Mafula Indana Zulfa dengan MPM akhir 227, dan yang terakhir Venia Ludita Jati dengan MPM akhir 308. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama ada modal perusahaan. Dari 3 bentuk utama organisasi bisnis, kepemilikan tunggal, kemitraan, dan korporasi, bentuk korporasi mendominasi. Korporasi sejauh ini merupakan pemimpin dalam hal jumlah agregat sumber daya yang dikendalikan, barang dan jasa yang diproduksi, dan orang yang diperkerjakan. Selanjutnya ada formulir perusahaan. Karakteristik khusus bentuk perusahaan yang memengaruhi akuntansi meliputi: pertama, pengaruh hukum perusahaan; kedua, penggunaan sistem berbagi; ketiga, pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Lalu hukum perusahaan. Siapapun yang ingin mendirikan perusahaan pada umumnya harus menyerahkan akta pendirian kepada badan pemerintah yang sesuai di negara tempat pendirian tersebut diinginkan. Selanjutnya ada sistem saham. Ekuitas dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau saham. Dalam kelas saham tertentu, setiap saham bersama persis dengan saham lainnya. Lalu ada berbagai kepentingan kepemilikan. Dalam setiap korporasi, satu kelas saham harus mewakili kepentingan kepemilikan dasar. Kelas saham itu disebut saham biasa. Saham biasa mewakili kepentingan koperasi residual yang menanggung risiko kerugian tinggi dan menerima manfaat keberhasilan. Selanjutnya ada komponen ekuitas. Komponen ini terbagi menjadi 6. Yang pertama modal saham, kedua premi saham, ketiga laba ditahan, 4 akumulasi pendapatan komprehensif lain, 5 saham treasury, dan yang terakhir keenam kepentingan non-pengendali. Saham nilai nominal. Nilai nominal saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajarnya. Saat ini, nilai nominal yang terkait dengan sebagian besar penerbitan saham biasa sangat rendah. Menunjukkan informasi yang diperlukan untuk penerbitan saham bernilai nominal, perusahaan mengelola akun untuk setiap kelas saham sebagai berikut. Yang pertama ada saham preferensi atau saham biasa, dan yang kedua ada premi saham. Selanjutnya ada pembagian tanpa genap. Banyak negara mengizinkan penerbitan saham tanpa nilai nominal, yang disebut saham tanpa nilai nominal. Alasan penerbitan saham tanpa nilai nominal ada 2. Pertama, penerbitan saham tanpa nilai nominal menghindari kewajiban bersyarat yang mungkin terjadi jika perusahaan menerbitkan saham dengan nilai nominal dengan harga diskon. Lalu yang kedua, terdapat beberapa kebingungan mengenai hubungan, atau lebih tepatnya ketiadaan hubungan antara nilai nominal dan nilai wajar. Perusahaan menjual saham tanpa nilai nominal seperti saham dengan nilai nominal dengan harga berapapun yang akan diperoleh. Namun tidak seperti saham dengan nilai nominal, perusahaan menerbitkannya tanpa premi atau diskon. Selanjutnya, saham yang diterbitkan dengan efek lain atau penjualan sekaligus. Umumnya, perusahaan menjual kelas saham secara terpisah satu sama lain. Alasannya adalah untuk melacak hasil yang relatif terhadap setiap kelas dan juga relatif terhadap setiap lot. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada 2 metode. Yang pertama ada metode proporsional dan yang kedua ada metode inkremental. Yang pertama ada metode proporsional. Jika nilai wajar atau dasar yang kuat lainnya untuk menentukan nilai relatif tersedia untuk setiap kelas sekuritas, perusahaan mengalokasikan jumlah sekaligus yang diterima antara kelas sekuritas secara proporsional. Dan yang kedua ada metode inkremental. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar untuk salah satu kelas saham yang terlibat dalam pertukaran sekaligus, perusahaan mungkin perlu menggunakan pendekatan lain. Selanjutnya di sini ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Aturan umumnya adalah bahwa perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diukur dengan andal. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, gunakan nilai wajar saham yang telah diterbitkan.
Selanjutnya ada biaya penerbitan saham. Biaya penerbitan saham merupakan biaya pembiayaan. Dengan demikian, biaya penerbitan harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Kemudian ada saham preferensi. Fitur-fitur berikut adalah fitur yang paling sering dikaitkan dengan penerbitan saham preferensi. Yang pertama ada preferensi terhadap dividen, yang kedua preferensi terhadap aset jika terjadi likuidasi, yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, dan yang keempat dapat dipanggil sesuai pilihan koperasi, dan yang terakhir tidak memberikan suara. Selanjutnya ada fitur saham preferensi. Fitur saham preferensi ini terdiri dari tiga. Yang pertama ada saham preferensi kumulatif, yang kedua saham preferensi partisipasi, dan yang ketiga ada saham preferensi yang dapat dikonversi. Yang pertama ada saham preferensi kumulatif. Saham preferensi kumulatif mengharuskan bahwa jika perusahaan gagal membayar dividen dalam 1 tahun, perusahaan harus membayarnya di tahun berikutnya sebelum membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Dan yang kedua ada saham preferensi partisipasi. Pemegang saham preferen yang berpartisipasi akan berbagi secara proporsional dengan pemegang saham biasa dalam setiap pembagian laba di luar tingkat yang ditentukan. Dan yang terakhir ada saham preferensi yang dapat dikonversikan. Saham preferen yang dapat dikonversi memberikan pemegang saham preferen pilihan untuk menukar saham preferen dengan saham biasa dengan rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya ada fitur saham preferensi. Yang pertama, saham preferensi yang dapat dipanggil. Saham ini itu dapat ditarik yang memungkinkan perusahaan sesuai dengan pilihannya untuk menarik atau menembus saham preferen yang beredar pada tanggal tertentu di masa mendatang dan pada harga yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada saham preferensi yang dapat ditebus. Saham preferen yang dapat ditebus ini memiliki periode penembus wajib atau fitur penebus yang tidak dapat dikendalikan oleh penerbit. Selanjutnya ada akuntansi dan pelaporan saham preferen. Perusahaan mengalokasikan hasil antara nilai nominal saham preferen dan premi saham. Perusahaan itu juga menggunakan metode nilai buku. Nilai buku tersebut yaitu debit modal saham preferensi bersama dengan premi saham preferensi terkait, kredit modal saham biasa dan premi saham biasa itu jika ada kelebihan. Kemudian perusahaan itu mengklasifikasi saham preferen sebagai bagian dari ekuitas. Yang selanjutnya ada akuisisi kembali saham. Adapun alasan perusahaan itu membeli saham yang beredar. Yang pertama, untuk menyediakan distribusi kelebihan uang tunai yang hemat pajak kepada pemegang saham. Yang kedua, untuk meningkatkan laba bersaham dan laba atas ekuitas yang telah didapat. Yang ketiga, yaitu menyediakan saham bagi kontrak kompensasi karyawan atau memenuhi kebutuhan manajer yang potensial. Yang keempat, untuk menggagalkan upaya pengambilan alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Dan yang terakhir, untuk menciptakan pasar untuk saham. Selanjutnya ada pembelian saham treasury. Perusahaan ini menggunakan dua metode umum untuk menangani saham treasury dalam laporan keuangan. Yang pertama ada metode biaya. Metode biaya ini menyebabkan perdebatan akun saham treasury untuk biaya perolehan kembali dan pelaporan akun ini sebagai pengurangan ekuitas pada laporan posisi keuangan. Untuk metode yang kedua adalah metode nilai pari. Metode nilai pari ini mencatat semua transaksi dalam saham treasury pada nilai parinya dan melaporkan saham treasury tersebut sebagai pengurangan dari modal saham saja. Kemudian selanjutnya ada penjualan saham treasury. Penjualan saham treasury ini juga ada dua. Yang pertama, penjualan saham treasury di atas harga, sehingga pokok ketika harga jual saham treasury melebihi harga pokoknya, perusahaan akan mengkreditkan selisih ke premi saham treasury. Untuk yang kedua, ada penjualan saham treasury di bawah harga pokok, yaitu ketika sebuah perusahaan menjual saham treasury di bawah harga pokoknya, biasanya perusahaan tersebut akan mendebitkan kelebihan harga pokok atas harga jual ke premi saham treasury. Selanjutnya, penarikan saham treasury. Dewan direksi dapat menyetujui penarikan kembali saham treasury.
Keputusan ini mengakibatkan pembatalan saham treasury dan pengurangan jumlah saham yang diterbitkan. Saham yang sudah tidak digunakan lagi bukan uang tunai. Misalnya, jika perusahaan awalnya menjual saham pada harga nominal, perusahaan tersebut mendebit modal saham biasa sebesar nilai nominal per saham. Selanjutnya, kebijakan dividen. Alasan utama sedikit perusahaan membayar dividen perusahaan yang pertama, untuk mempertahankan perjanjian obligasi dengan kreditor tertentu. Kedua, memenuhi persyaratan perusahaan bahwa pendapatan yang setara dengan biaya saham treasury. Lalu yang ketiga, mempertahankan aset yang seharusnya dibayar sebagai dividen. Keempat, untuk memperlancar pembayaran dividen. Dan yang terakhir, membangun bantalan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dividen. Yang pertama di sini ada dividen tunai, yakni dividen tunai yang diumumkan merupakan suatu kewajiban karena pembayaran umumnya harus segera dilakukan, maka biasanya merupakan dari kewajiban lancar. Lalu ada dividen properti. Ketika mendeklarasikan dividen properti, perusahaan harus mengukur ulang properti yang akan didistribusikannya pada nilai wajar dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian sebagai selisih antara nilai wajar properti dan juga nilai tercatat pada tanggal deklarasi. Yang ketiga ada likuidasi dividen. Di sini dividen yang tidak didasarkan pada laba mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham, dan juga sejauh itu yang merupakan dividen likuidasi. Lalu yang keempat sendiri ada pembagian dividen. Yang selanjutnya ada perbedaan share split dan juga share dividen. Untuk yang share split sendiri, di sini meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai nominal atau nilai yang ditetapkan per saham. Sementara untuk share dividen, meskipun meningkatkan jumlah saham yang beredar, tidak menurunkan nilai nominal. Dengan demikian, nilai nominal total saham yang beredar meningkat. Baik, untuk selanjutnya ada penyajian ekuitas dan juga analisa. Untuk penyajian ekuitasnya sendiri, yang pertama yaitu mengenai tentang laporan posisi keuangan. Lalu dilakukan pengungkapan pembatasan laba ditahan. Yang terakhir yaitu penyajian laporan perubahan ekuitas. Sementara untuk pada tahap analisa, yang pertama yaitu pengembalian atas ekuitas saham biasa. Lalu ada rasio pembayaran dan juga yang terakhir itu ada nilai buku per saham. Untuk selanjutnya yaitu ada preferensi dividen dan juga nilai buku per saham. Untuk preferensi dividennya sendiri ada 4. Yang pertama, jika saham preferen bersifat non-kumulatif dan non-partisipasi. Jika saham preferen bersifat kumulatif dan non-partisipasi. Lalu ada jika saham preferen bersifat non-kumulatif dan bersifat partisipasi penuh. Dan yang terakhir yaitu jika saham preferen bersifat kumulatif dan berpartisipasi penuh. Lalu untuk nilai buku per saham dalam bentuk yang paling sederhana dihitung sebagai aset bersih dibagi dengan saham yang beredar pada akhir tahun. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan soal P15. Yang pertama yaitu tentang transaksi ekuitas dan juga persiapan laporan. Pada 5 Januari 2022, Phelps Corporation menerima piagam yang memberikan hak untuk menerbitkan 5.000 saham preferen dengan nilai par $100, 8% kumulatif dan non-partisipasi, dan 50.000 saham biasa dengan nilai par $10. Perusahaan kemudian menyelesaikan transaksi berikut. Yang pertama pada tanggal 11 Januari, yaitu menerbitkan 20.000 saham biasa dengan harga $16 per saham. Lalu menerbitkan kepada Sanchez Corp 4.000 saham preferen untuk aset-aset berikut. Peralatan dengan nilai wajar sebesar $50.000, sebuah bangunan pabrik dengan nilai wajar sebesar $160.000, dan tanah yang dinilai seharga $270.000. Lalu pada 29 Juli, perusahaan membeli 1.800 saham biasa pada harga $17 per saham. Sedangkan untuk transaksi pada 10 Agustus, perusahaan menjual 1.800 saham treasury pada harga $14 per saham. Lalu pada 31 Desember, terdapat 2 transaksi, yakni yang pertama mendeklarasikan dividen cash senilai $0,25 per saham biasa dan mendeklarasikan dividen preferen. Lalu transaksi yang kedua pada tanggal 31 Desember yaitu menutup akun income summary ada laba bersihnya senilai 175.700. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk yang pertama mencatat entry jurnal untuk setiap transaksi di atas. Maka ada 6 transaksi yang perlu kita catat. Selanjutnya yaitu ada mempersiapkan bagian ekuitas dan juga neraca Phelps Corporation untuk 31 Desember pada tahun 2022.
Baik, untuk selanjutnya yaitu transaksi yang dicatat, yakni ada 6 transaksi. Yang pertama pada tanggal 11 Januari, kas bertambah sebelah debit 320.000, sementara untuk sebelah kreditnya bertambah share capital ordinary sebesar 200.000 hasil dari 20.000 dikali dengan $10, lalu ada share premium ordinary sebesar 120.000 juga pada kolom sebelah kredit. Selanjutnya pada transaksi pada tanggal 1 Februari, di sini bertambah ekuitas, bangunan dan juga tanah pada sebelah debit sebesar 50.000 untuk peralatan, 160.000 untuk bangunan dan 270.000 untuk tanah. Sementara pada kolom sebelah kredit bertambah share capital preference 4.000 dikali dengan $100 maka akan menghasilkan 400.000 pada kolom kredit, lalu ada share premium preference sejumlah 80.000 pada kolom kredit. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli, transaksi yang dicatat yaitu ada treasury shares 1.800 dikali dengan $17 yang berkurang pada sebelah debit sebesar $30.600, lalu ada kas yang berkurang sebelah kredit sebesar $30.600. Lalu pada transaksi pada tanggal 10 Agustus, di sini terdapat transaksi berupa kas yang bertambah sebesar 25.200, lalu ada laba ditahan sebesar 5.400, lalu treasury share bertambah 30.600 sebelah kredit. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember, transaksi yang pertama yang kita catat yaitu ada retained earnings atau laba ditahan sebesar 37.000 sebelah debit, lalu ada dividen payable ordinary yang bertambah sebelah kredit yaitu 5.000, lalu ada dividen payable preference yang bertambah sebelah kredit yaitu 32.000. Sementara untuk transaksi yang kedua pada 31 Desember yaitu income summary di sebelah debit 175.700, sementara retained earning bertambah sebelah kredit 175.700. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu di sini kita diminta untuk menyajikan laporan posisi keuangan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022. Di sini share capital preference-nya atau per value $100 per share, 5.000 share authorized and 4.000 share is diterbitkan. Di sini kita mendapatkan jumlah sebesar $400.000 dari 4.000 dikali dengan $100. Lalu ada yang kedua, share capital ordinary per value $10 per share, lalu ada 50.000-nya di authorized, lalu 20.000-nya itu issued and outstanding. Nah, di sini kita dapat 200.000 hasil dari 20.000 dikali dengan $10 per value-nya. Per share-nya. Lalu share premium preference di sini 80.000, share premium ordinary-nya 120.000, lalu laba ditahannya itu ada 133.300. Maka jika kita jumlahkan total ekuitas yang tersedia adalah 933.300. Soal P15.3 ini membahas mengenai transaksi ekuitas dan menyusun laporan. Dengan soal HPLC memiliki dua kelas saham yang beredar, saham preferensi 8% sebesar 20 pounds par dan saham biasa sebesar 5 pounds par. Pada 31 Desember 2021, akun-akun tersebut termasuk dalam ekuitas. Transaksi-transaksi tersebut mempengaruhi ekuitas selama 2022 dan terjadi transaksi yang pertama ada saat tanggal 1 Januari yaitu 30.000 saham preferensi diterbitkan dengan harga 22 pound sterling per saham. Selanjutnya ada tanggal 1 Februari ada 50.000 saham bisa diterbitkan dengan harga 20.000 pound sterling per saham. Pada tanggal 1 Juni terdapat 2 untuk 1 pemecahan saham pada saham biasa, yaitu nilai par dikurangi menjadi 2,5 pound sterling. Pada tanggal 1 Juli terdapat 30.000 saham treasury biasa dibeli dengan harga 10 pounds per saham. Hedge yang digunakan adalah metode biaya. Pada tanggal 1 September, terdapat 10.000 saham treasury diterbitkan kembali dengan harga 11 pounds per saham. Pada tanggal 15 Desember, dividen preferensi ini diumumkan dan dividen biasa sebesar 50 per saham yang diumumkan. Pada tanggal 31 Desember, terdapat laba bersih senilai 2.100.000 pound sterling.
Adapun instruksinya yaitu menyiapkan ekuitas dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan menyebutkan bagaimana perhitungannya. Selanjutnya ada pembahasannya. Ini tuh caranya dihitung secara satu persatu ya. Yang pertama itu perhitungan share capital preference, itu mulanya ada 3 juta. Kemudian ditambahkan dengan hasil dari 1 Januari yaitu 30.000 dikalikan dengan 20 konseling sehingga hasilnya 600.000. Sehingga share capital preference sendiri ada mulanya 3 juta terus ditambahkan pada 1 Januari yaitu 600.000 sehingga hasilnya 3.600.000 konseling. Untuk yang kedua ada masih tanggal 1 Januari yaitu sebesar 30.000 saham dikalikan dengan 2 konseling. Jadinya sebesar 60.000 pada 1 Januari. Kemudian dicatat pada share premium preference yang mulanya 200.000 ditambahkan dengan Januari tanggal 1 sebesar 60.000 sehingga share premium preference-nya yaitu sebesar 260.000 konseling. Untuk yang ketiga ada share capital ordinary yang awalnya 10 mula-mulanya itu 10 juta ditambahkan dengan transaksi tanggal 1 Februari sebesar 50.000 saham dikalikan dengan 5.000 konseling yaitu 250.000 konseling sehingga share capital ordinary itu sebesar 10 juta ditambahkan dengan 250.000 sehingga hasilnya 10.250.000 konseling. Kemudian yang keempat ada share premium ordinary yaitu modal awalnya ada 270 juta ditambahkan dengan transaksi pada Februari tanggal 1 yaitu 50.000 saham dikalikan dengan 15 yaitu akhirnya 27 juta tadi ditambahkan dengan 750 konseling sehingga hasil dari share premium ordinary sendiri adalah 27.750.000. Kemudian langkah selanjutnya ada treasury shares yang terdapat pada catatan pada 1 Juli dan 15 September. Pada tanggal 1 Juli ini dicatat pada bagian debit sebesar 300.000. Kemudian pada tanggal 15 September ini dicatat pada bagian kredit sebesar 100.000 sehingga treasury shares-nya ini jumlahnya itu 100.000. Kemudian terdapat langkah selanjutnya itu masih pada 15 September yang dicatat langsung pada share premium treasury sebesar 10.000. Kemudian pada langkah selanjutnya itu kita menghitung return earnings yang mulanya ada itu adalah 4.500.000. Kemudian pencatatan tanggal 31 Desember itu dimasukkan ke bagian debit yaitu sebesar 31 Desember pertama itu 3.600.000 dikalikan dengan 8% yang hasilnya 288.000 dicatat pada bagian debit. Kemudian Desember 31 yang kedua itu sebesar 4.080.000 dikalikan dengan 50% sebesar 2.040.000 dicatat pada bagian debit juga. Kemudian Desember 31 itu terdapat net income sebesar 2.100.000. Setelah selesai menghitung tadi, kita masukkan kepada laporan ekuitas dengan share capital preference-nya sebesar 3.600.000, kemudian dimasukkan juga share capital ordinary sebesar 10.250.000, kemudian dua item tadi ditambahkan jadi 13.850.000. Kemudian ada pun pencatatan share premium preference sebesar 260.000. Kemudian ada share premium ordinary sebesar 27.750.000. Kemudian ada share premium treasury sebesar 10.000. Yang hasil dari share premium tadi adalah 28.020.000. Kemudian ada return earnings sebesar 4.272.000. Dan ada
dan ada treasury share sebesar 200.000. Nah, dari share capital tadi yang sebesar 13.850.000 ditambahkan dengan share premium sebesar 28.020.000, kemudian ditambahkan lagi dengan retained earnings sebesar 4.272.000, kemudian dikurangkan dengan treasury share sebesar 200.000. Kemudian hasil dari total ekuitasnya adalah 45.942.000. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang soal P15 bagian 5 tentang treasury shares. Sebelum Smith Ltd melakukan transaksi saham treasury yang tercantum di bawah ini, buku besarnya mencerminkan antara lain saldo berikut yang nilai nominalnya adalah sebesar $30 per share. Yang pertama ada share premium ordinary sebesar 99.000. Terus yang kedua ada share capital ordinary sebesar 270.000 dan yang terakhir adalah laba ditahan sebesar 80.000. Catat transaksi saham treasury yang diberikan di bawah ini dengan metode handling treasury shares menggunakan metode FIFO untuk tujuan pembelian penjualan. Yang pertama, membeli 380 saham treasury dengan harga $80 per saham. Yang kedua, membeli 300 saham treasury dengan harga $45 per saham. Dan yang ketiga, menjual 350 saham treasury dengan harga 42 per saham. Dan yang terakhir, menjual 110 saham treasury dengan harga 38 per saham. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal P15 bagian 5. Soal pertama, mereka membeli 380 saham treasury pada harga 40 per saham. Pencatatannya yaitu treasury shares pada kas dengan nominal 15.200. Dan yang kedua, mereka membeli 300 saham treasury pada harga 45 per saham. Pencatatannya treasury shares pada cash dengan nominal 13.500. Yang ketiga, menjual 350 saham treasury pada harga 42 per saham. Catatannya yaitu kas pada treasury shares dan share premium treasury dengan nominal cash yaitu sebesar 14.700, treasury shares sebesar 14.000, dan yang ketiga share premium treasury sebesar 700. Soal terakhir, menjual 110 saham treasury pada harga 38 per saham. Catatannya yaitu kas sebesar 4.180 dan share premium treasury sebesar 620 pada treasury shares sebesar 4.800. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.